Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada diskusi kali ini, kami membawakan tema Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Belinda, NRP 022006. Yang kedua ada Jacqueline, NRP 022012. Yang ketiga ada Rosalia, NRP 022018. Yang keempat ada Ainia, NRP 022049. Yang kelima ada Mutiara, NRP 022086. Yang keenam ada Fania, NRP 022187. Dan yang terakhir ada Aisyah, NRP 022193. Berikut adalah foto kami. Oke, setelah ini akan dijelaskan pengertian ideologi Pancasila. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pikiran atau gagasan. Sedangkan logi atau logos yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara umum, pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional, suatu bangsa, dan negara. Sumber-sumber ideologi dapat berasal dari kebudayaan, agama, dan pemikiran tokoh. Sumber ideologi berdasarkan kebudayaan dapat berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada agama, sumber ideologi berdasarkan pada nilai-nilai ajaran dari tiap agama. Dan karena adanya teori-teori dari para tokoh pemikir, maka lahirlah suatu ideologi. Selanjutnya ada bentuk ideologi. Bentuk ideologi itu yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme adalah paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme ini ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Selanjutnya ada liberalisme. Ini adalah paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Selanjutnya ideologi Pancasila. Ini adalah rumusan tentang cita-cita bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti bahwa visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yaitu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman dapat teratasi. Dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah dimensi realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan. Yang pertama yaitu pada Presiden Soekarno, yaitu Pancasila itu ditegaskan sebagai pemersatu bangsa dan mementingkan konsep nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Nah, pada era Presiden Soekarno itu terjadi pada tahun 1960 sampai 1965. Kemudian, pada Presiden Soeharto, yaitu Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu lahirnya TAP MPR nomor 2 1978 tentang Eka Prasetya, Pancaskarsa, muncul penataran P4. Yang ketiga, itu terjadinya tafsir tunggal atas Pancasila. Yang ketiga itu Presiden B.J. Habibie. Yang pertama yaitu penghapusan penataran P4 dan yang kedua yaitu pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7 berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999.
tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979, sementara dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, namun hingga masa Presiden B.J. Habibie, lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila belum ada. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan. Selanjutnya, yaitu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966, yaitu tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Yang kedua, di masa Presiden Abdurrahman Wahid ini, itu lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya pada masa Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Pada masa Presiden SBY terdapat 2 periode yang dikatakan tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu terbukti dari suasana politik yang ditandai dengan banyak pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan. Mendekati masa akhir jabatannya, beliau menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang harus mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35. Setelah itu, MPR juga mencanangkan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, pada masa Presiden Jokowi, beliau mengupayakan adanya lembaga yang mensosialisasikan kembali Pancasila, yaitu BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pada tanggal 28 Februari 2018. Setelah itu, beliau juga menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan ideologi Pancasila. Nah, tantangan ini bisa dibagi menjadi 2 segi, yaitu segi eksternal dan juga segi internal. Dari segi eksternal, tantangan ini bisa berupa globalisasi, ideologi transnasional, dan juga kolonialisasi. Sedangkan dari segi internal, tantangan ini bisa berupa etnisisme, abuse of power, dan juga tidak percaya diri. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut tentunya dibutuhkan solusi. Solusi yang disampaikan di sini yaitu yang pertama, bersikap selektif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua yaitu menjadikan ideologi Pancasila sebagai penuntun. Setelah penjelasan tadi, berikut kami lampirkan hasil dari wawancara yang kami lakukan. Halo semuanya, perkenalkan di sini mamaku. Jadi di sini aku bakal melakukan wawancara untuk studi kasus presentasi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi aku di sini mau nanya sama mama, gimana sih pendapat mama tentang kaum milenial sekarang tuh yang menyukai budaya luar? Oke, mungkin ada yang sependapat dengan saya. Di luar sana masih banyak kaum milenial yang cerdas. Artinya pandai memilah dan memilih mana budaya yang asing yang datang, yang sesuai dengan budaya bangsa, yang bisa bermanfaat untuk kemajuan dan mengembangkan potensi dirinya. Jadi menurut mama apakah itu menyimpang sama ideologi Pancasila atau enggak? Nah, ini ada mungkin sebagian kaum milenial yang saya katakan mungkin bodoh dalam tanda kutip. Artinya apa? Mereka main telan saja dengan budaya yang datang, yang mereka lihat, yang mereka dengar. Mungkin mereka dilihatnya tidak beragama atau ateis, dia ikut. Mereka lihat dengan budaya mereka yang berpakaian mini-mini, mereka ikut. Nah, disinilah peran keluarga, mungkin masyarakat dan pemerintah mengawasi, sehingga jika ada yang terlihat menyimpang bisa segera diluruskan.
Tapi apapun budaya yang datang, yang masuk, sudah semestinya kaum milenial mempunyai penyaring atau filter, sehingga mereka tidak lupa akan budaya yang ada di Indonesia, tidak lupa dengan agamanya, adat istiadatnya, norma-norma luhur yang sudah ada, yang sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Baik, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dan rekan saya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Erdiana. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab sesuai dengan pendapat Anda. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya kaum milenial sekarang ini yang suka dengan kebudayaan dari negara lain seperti Jepang, Korea, bahkan negara-negara barat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya, hal tersebut boleh saja dilakukan, asalkan dibarengi dengan jiwa nasionalisme, sehingga kebudayaan Indonesia yang ada pada diri kita tidak luntur. Lalu bagaimana menurut Anda, apakah hal tersebut itu sesuai dengan ideologi Pancasila atau tidak? Menurut saya, hal tersebut tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, namun dapat menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila jika tidak dapat menyaring hal-hal positif yang sesuai dengan Pancasila. Terima kasih atas pendapatnya. Sekian. Bagaimana pendapat Anda mengenai kaum milenial sekarang yang menyukai budaya luar seperti Jepang, Korea, bahkan budaya barat? Apakah hal tersebut menyimpang dari ideologi Pancasila? Hal tersebut tentu menyimpang dari ideologi Pancasila. Karena apa? Karena di dalam ideologi Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu nasionalisme, di mana di sana kita disuruh menyukai atau mencintai, bahkan membanggakan apa yang ada dalam negeri kita. Tentu saja milenial zaman sekarang yang menyukai budaya barat seperti Jepang, Korea tentu menyimpang. Karena apa? Karena di sana mulai dari kesopanan, pakaian itu jelas berbeda dari budaya kita. Bisa.